Oh, belum. Mana, Dok? Cek cek. Nah, Iya, sih. tadi mau unmute nggak bisa nih, mau di boykot apa gimana ini? Oke, udah jadi host ya buat share screen nanti ya. Siap. Oke, kita mulai. Om, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai kan ya? Udah siap ya? Yes. Terdengar suara gambar? Oke. Nah, ini baru muncul gambar saya soalnya. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masya Allah ngeliat di kolom chat nih. Dari mana-mana ya. Dari Bontang, ada siapa nih? Bu Nuralia, Pak Suryana, Bu Yeti Haryati, Bu Sumiati Abbas, Goa Makassar Pangkep. Ya dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan Masya Allah, Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Tadi udah ya berdoa ya. Robi Soleh Sodri, wa Yasid Amri, wa Utam Lisan Yafqahu. Oke guys, perkenalkan nama saya Andika. Mungkin banyak dari antara teman-teman yang baru hadir di MOM pertama kali. MOM itu apa? Machine Owners Meeting, dan ini adalah pertemuan untuk para machine owners. Dan Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara yang ditunggu-tunggu setiap pekan ya, setiap hari Sabtu. Nah, hari Sabtu ini adalah Kangen Day ya, Kanggeng Day. Kita belajar bersama. Pagi hari ini khusus para pemilik mesin akan di-sharingkan ilmu-ilmu termutakhir based on experience, dasarkan pengalaman dari para 623 above. Dan nanti malam kita akan bicara, saya nanti sama Bidan Uni ya, Bidun, untuk kita kangen gathering ya. Nah, sekarang setelah acara ini selesai, teman-teman siang sore undang teman-teman prospek-prospek di luar sana untuk hadir ke kangen gathering. Siapa tahu ya mereka bisa ikutan di MOM pekan depan. Wah, ini artinya apa? Closing dapat duit. Dan kita akan bicara duit juga hari ini insya Allah. Nama saya Andika, latar belakang saya dokter. Buat yang belum kenal, semenjak Sumpah Dokter, sumpah saya belum pernah praktek, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi jangan nanya soal resep dokter karena sumpah gue udah lupa, Pak Bu ya. Tapi kalau nanya resep sukses, insya Allah di Kanggeng Water, bolehlah kita bicara. Ya, dan hari ini di sesi pertama saya akan sharing tentang materi yang setiap pekan diulang-ulang. Mungkin pada bertanya-tanya, dok, coach, kenapa sih kok materinya diulang-ulang terus gitu kan? Kenapa sih kok materi itu aja? Anda kenal nggak yang namanya Bruce Lee? Kalau nggak kenal ya googling lah ya. Dia temannya Lee. Lee Chufang ya, sama-sama Bruce Lee, ini Lee Chufang. Nah, Bruce Lee pernah bilang begini teman-teman. Jadi saya itu lebih takut sama orang yang punya satu jurus dilatih 1000 kali ketimbang punya 1000 jurus dilatih 1 kali. Nah, kebanyakan orang di luar sana yang saya temui, mereka tahu banyak ilmu, mereka tahu banyak jurus. Mereka loh, bukan Anda. Ya, mereka tahu banyak ilmu, mereka tahu banyak jurus, tapi nggak pernah dipraktekkan. Tapi mereka nggak pernah melatihnya menjadi sebuah repetisi hingga akhirnya mereka expert di bidang tersebut. Nah, menariknya itulah kenapa teman-teman ya, kenapa sih di KAT ada dokter ya, itu alhamdulillah berhasil. Dokter gigi seperti dokter Takwir, masya Allah, beliau juga alhamdulillah berhasil. Ada Pak Taufik Hidayat 623, beliau lulus kuliah juga kagak, lulusan Vkom, dia kira Fakultas Ilmu Komunikasi, Ilmu Komputer, pas masuk kok Ilmu Komunikasi, salah jurusan ya, kok bisa berhasil. Dokter Gigi Wikan, lalu Mas Roni, ini juga nggak jelas latar belakangnya. Bisa juga sih Setutri punya rumah ada kolam renang Enajiknya, berbagai latar belakang lah ya. PNS, dia seorang karyawan, ibu rumah tangga, ini berbagai latar belakang. Nah, inilah menariknya teman-teman, kenapa bisa berbagai macam latar belakang berhasil di bisnis ini. Salah satunya adalah karena jurusnya itu diulang-ulang. Coba ulangi kata-kata saya, jurusnya diulang-ulang. Kalau setiap materi berbeda-beda, kita bingung, kita nggak bisa ngafal, kita bingung nggak bisa ngikutin. Ya, ada materi juga nanti di sesi 2 itu materi yang cenderung setiap pembicara nanti beda gitu ya. Tapi harus ada senantiasa materi yang kita sistemkan, yang akhirnya bisa diduplikasikan. Bisa diapakan? Duplikasikan. Jadi bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Bisnis ini adalah bisnis apa? Duplikasi. Kalau bisnisnya tidak terduplikasi, artinya bukan bisnis, tapi teman-teman dagang. Teman-teman apa?
dagang. Bulan yang lalu ya saya ngasih materi tentang bedanya pedagang sama entrepreneur. Ya salah satunya adalah di sistem. Adalah di apa? Sistem. Nah, setiap Sabtu kita ada MOM, malamnya ada kaget. Ini adalah sistem yang bisa terduplikasi. Kalau hari ini saya yang berbagi ya tentang sesi 1 nanti tentang teknis MOM, lalu sesi 2 nanti saya akan memberikan materi tentang, kita lihat aja nanti gitu ya. Suatu hari nanti ya saya ingin melihat di sini ada Ibu Sari Rosita, ada Pak siapa lagi nama-namanya, ada Pak Abdul Munir, Pak Abdullah Suryanto, Pak Abdul Rosid dan teman-teman semua yang dirahmati Allah. Suatu hari nanti teman-teman akan menggantikan kami berbicara di Zoom meeting, di Machine Owners Meeting ini. Setuju? Yang setuju angkat tangan dong. Bilang setuju di kolom chat biar rame. Ya. Nah, teman-teman, kita masuk ke sesi pertama. Saya bisa sesi share screen ya. Sebentar. Share screen. Jempolnya kelihatan slide saya? Oke, sip, thank you. Oke. Selamat datang di Machine Owners Meeting, guys. Kita akan bahas tentang kenapa teman-teman harus orang kedengaran. Thank you. Ini gedein. Ini slide baru soalnya dibuatkan oleh Mas Roni Rickson. Oke, suara nggak ganggu ya? Oke, where? Kecilin. Oh, kecilin. Bis. 1 bar. Oke. Alright, apa itu MOM teman-teman? Oh ya, disclaimer dulu, bukan disclaimer. Saya pengen teman-teman di pertemuan MOM kali ini, karena jarang-jarang ya, saya katakan jatah saya sebulan sekali di pertemuan yang MOM ini. Nanti di sesi 1 dan sesi 2 itu kalau kemarin mungkin banyak nangis-nangis gitu ya di bulan yang lalu kita termotivasi. Saya pengen benar-benar yang MOM kali ini itu benar-benar kita berpikir bersama, kita benar-benar nyatet bareng materinya, benar-benar Anda resapi, teman-teman pahami supaya bisa diimplementasikan. Jangan sampai teman-teman hanya tahu tapi nggak paham. Ya, udah nggak tahu, nggak paham, terus nggak dipraktekkan. And then kalau nggak dipraktekkan nggak akan menjadi seorang expert. Dan kalau nggak jadi seorang ahli atau expert, bisa dibilang sulit untuk menjadi seorang pemenang. Ya, jadi saya pengen teman-teman banyak mencatat hari ini, benar-benar nanti mudah-mudahan di sesi akhir kita lihat waktunya, semoga ada sesi tanya jawab. Jadi nanti sesi 2 saya akan coba persingkat supaya kita tanya jawab, ya interaksi, karena jarang-jarang kita bisa berinteraksi. Oke, so izinkan di sesi pertama ini saya rada cepat karena yang serunya nanti di sesi kedua. Yang pertama, apa itu MOM? MOM adalah sebuah acara bersyarat hanya untuk bagi para ya pemilik mesin kangen water di komunitas Amazing True Health. Ya, jadi buat teman-teman di sini siapa yang belum punya mesin, coba tulis di kolom komen ya. Ya, mohon doanya teman-teman semua supaya saya segera punya mesin, coba tulis begitu ya, yang belum punya mesin. Ya, yang nulis artinya penumpang gelap. Ya, artinya penumpang gelap. Kenapa? Karena memang ini sebuah pertemuan khusus para pemilik mesin. Buat yang belum punya mesin, ketemunya nanti di Kangen Gathering. Kenapa sih kok harus ada pertemuan bersyarat? Pertemuan apa? Bersyarat. Catat. Jadi ada pertemuan umum, ada pertemuan bersyarat. Pertemuan umum siapapun bisa hadir. Ya, di sebuah perusahaan kita bikin seminar, kita meeting dengan seluruh karyawan, semua orang bisa hadir sih yang mereka memang terdaftar sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Tapi meetingnya para boards of directors, para manajer ya hanya para manajer, director ya hanya para director. Yang dibahas beda, pembahasannya beda, kehidupan para manajer sama direktur beda nggak? Beda. Nah, itulah kenapa ada namanya pertemuan bersyarat. Pertemuan bersyarat paling rendah tanda kutip gitu ya, ada pertemuan para machine owners meeting. Ya, kita ketika nanti kalau sudah tidak zaman COVID lagi ya, mudah-mudahan kita bisa ada Platinum Samurai Meeting. Wah, itu yang ketemuan yang penghasilan 100 jutaan tuh sebulan. Wah, ini keren. Biasa kita meetingnya nggak di Indonesia ya, di Singapura, di Hong Kong, di cruise. Kangen juga kita jalan-jalan bareng-barengnya. Siapa yang kangen ketemuan offline nih? Kita bertepuk bersalaman, berpeluk-pelukan, nangis bareng, tawa bareng, seru ya. Mudah-mudahan kita disehatkan. Oh ya, by the way, saya lihat tadi di kolom kehadiran ada nama-nama yang saya tahu mereka sedang diuji dengan COVID
COVID-19 positif. Kita doakan supaya mereka tetap diberikan kesehatan, kembali sehat, dan setelah sehat makin topar khotop jos gandos kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Yang yang masih sehat, tolong jaga kesehatannya. Ya, oke. Jadi ini acara bersyarat teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa mempromosikan ke prospek, ke teman-teman yang sudah tertarik dengan bisnis ini. Ini ada acara keren banget. Nah, gitu. Ya, tapi syaratnya lu harus punya mesin dulu. Nah, supaya ada closingan. Supaya ada apa? Closingan. Kalau semua orang bisa hadir, akhirnya tidak ada sesuatu yang bisa Anda jual, tidak ada sesuatu yang bisa meng-closing supaya mereka segera transaksi. Ya, jadi jadikan MOM ini, nanti kita bahas poin-poinnya juga, untuk menjadi pertemuan yang bisa meng-closing orang-orang beli mesin. Berisi materi training, mentoring, serta coaching dibawakan oleh 683 Buff. Dan menariknya teman-teman, ini bukan sekedar materi. Sekarang ini, siapa di antara teman-teman, saya bicara nggak terlalu cepat ya, nah mudah-mudahan bisa diikuti. Makanya sambil catat, konsentrasi, pakai headphone lebih bagus, earphone. Siapa di antara teman-teman yang sering ikut seminar motivasi, seminar entrepreneurship, bagaimana cara mendapatkan 1 juta sebulan misalnya untuk bisa punya bisnis? Banyak. Saya pun hadir di sebuah pertemuan bisnis di dalam dan di luar negeri, seminar-seminar saya kejar. Tapi seringkali, coba deh jujur, Anda semangat di seminar ya, pulang dari seminar, Anda bingung mau ngapain. Ya, Anda bingung mau ngapain, terus nggak ada yang ngebimbing. Itu yang membedakan kita di komunitas Amazing True Health. Seminar langsung fokus, langsung implementatif. Banyak orang ikut seminar bisnis di luar sana, keluar bingung ya modalnya dari mana ya. Kalaupun dapat modalnya, terus siapa yang membimbing? Terus modalnya buat diapain? Bingung nih, dibeli inventory-nya, dibeli alatnya dulu, apa beli mesinnya, produksinya, atau bangun marketnya, atau ngiklannya dulu, bingung. Nah, enaknya kalau di sini kita benar-benar di training, di mentoring, di coaching dengan orang-orang yang sudah experience, yang sudah melakukan, bukan hanya ngemeng, bukan hanya walk, bukan hanya talking gitu, tapi talk the walk and walk the talk. Catat, orang sukses adalah orang yang melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Kenapa sih harus mengatakan apa yang dilakukan? Supaya ada proses pembelajaran. Kalau cuma walk the talk, kalau cuma melakukan terus, kalau cuma melakukan apa yang dia katakan, itu udah keren, udah bagus. Tapi kalau Anda ingin punya bisnis yang besar, Anda ingin punya passive income. Anda pengen punya apa? Passive income, bahkan pasif pahala, ya, amal jari yang terus mengalir. Anda harus talk the walk. Anda harus menyampaikan apa yang teman-teman lakukan supaya terduplikasi kebaikan tersebut, supaya terduplikasi keahlian Anda, supaya terduplikasi menjadi sebuah legacy dari ekspertise Anda. Dan itu yang menjadi bukan hanya pasif income, tapi pasif pahala, ya, dapat pahala ngalir terus. Ini yang topar khotop jos gandos, ya. Jadi teman-teman doakan para 613 Above ini bisa memberikan training, mentoring, serta coaching setiap pekannya, dan mudah-mudahan siapapun ya yang benar-benar serius pagi hari ini belajar, ya, Anda akan menjadi 613 berikutnya. Amin. Amin. Tuh di kolom komen amin ya, kita sambil berdoa bareng-bareng. Karena gini teman-teman, ya, kalau hari ini teman-teman kerja di sebuah perusahaan, ya, Anda sudah 5 tahun bekerja. Anda pengen tahu 5 tahun dari hari ini kehidupan Anda seperti apa? Anda lihat teman Anda yang sudah 5 tahun dari hari ini kehidupannya seperti apa? Simple, ya. Jadi lihat siapa sudah 10 tahun bekerja. Lihat kehidupannya. Kalau dia punya kehidupannya masih nyicil mungkin, ya KPR lah, nyicil mobil, nyicil rumah, ini itu dan seterusnya. Well, itu kehidupan Anda 5 tahun dari hari ini. Sesimpel itu. Ya, karena kan memang ada tirakatnya, ada sunatullahnya, ada sistemnya. Kalau yang dilakukan sama, ya hasilnya juga sama. Kurang lebih kan begitu. Makanya sebuah definisi kegilaan, sebuah definisi apa? Kegilaan. Kalau Anda menginginkan sesuatu yang berbeda, tapi masih melakukan hal yang sama, come on, it's insane, itu gila. Oke, nah jadi teman-teman, kalau mau lihat 5 tahun, 7 tahun dari hari ini, saya baru 7 tahun di bisnis ini, ya kebetulan aja saya duluan dibanding teman-teman, gitu ya. Walaupun banyak orang yang lebih dulu daripada saya atau seangkatan saya jalankan bisnis ini, tapi mereka nggak kemana-mana, bahkan mereka hilang. Itu akan kita bahas di sesi kedua nanti, kenapanya dan bagaimana supaya Anda tidak terkena penyakit-penyakit tersebut di sesi kedua. So it's going to be very very amazing. Ya. Nah, Anda mau lihat kehidupan Anda 5 tahun dari hari ini, sudah lihat para 613 Above. Jadi bisa dibilang pertemuan yang terpenting setiap pekannya itu bisa dibilang MOM. Dan pastikan Anda hadir di setiap machine owners meeting. Oke,
Tulis di kolom chat. Saya berkomitmen untuk hadir di setiap mom 1 pekan sekali. Ya, tulis. Oke, ya, interaktif, ya, partisipatif. Kalau Anda nggak berinteraksi, Anda nggak berpartisipasi, mending nggak usah, mending live group aja. Ya, mending live Zoom. Kenapa? You cuma buang waktu, mau buang kuota. Doa saya dengan tulus kepada Anda semua yang hadir, sudah investasi kuota, investasi uang pendaftaran gitu kan. Kita nggak ada yang dapat 1 rupiah pun. Kami doakan supaya teman-teman sukses, betul kan? Wah, Dokter Andika enak dong kalau kita sukses, Dokter Andika makin sukses. Selama Anda masih berpikir begitu, ya you nggak akan kemana-mana. Toh tanpa lu pun bisa dibilang kita juga bisa punya yang lain kan begitu. Tuh, lu mau nggak begitu? Kalau saya lu berpikir seperti itu, saya tidak akan di posisi ini. Wah, kalau gue sukses, upline gue sukses dong. Pak Teddy lebih kaya dari gue dong. Pak Libertus, wah Pak Joko dan seterusnya. Saya nggak pernah berpikir seperti itu. Hidup saya, bisnis Anda, setuju kan? Ya, dan bahkan saya bilang, kalaupun sponsor-sponsor saya, leader-leader saya ini berhasil di Kanggeng Water, itu harus karena saya bilang begitu. Saya punya sikap yang seperti itu. Artinya saya harus besar. Toh di sini juga fair kan? Teman-teman bisa paham bahwa bukan orang yang join duluan yang paling untung. No, banyak orang yang penghasilan lebih besar yang joinnya belakangan. Bahkan peringkatnya nyusul. Nah, itu fair. Jadi jangan pernah berpikir untuk kalau gua sukses yang atas sukses nih ya. Kalau gua kerja yang atas untung nih. Hello. Lu mau beli, tadi malam saya beli sate di komplek di depan gitu ya. Kurang lagi 10.000 duitnya. Ya, gua lapar nih mau beli sate, bini gue minta si Abi beliin sate dong. Wah, pas gue nyampe tukang sate nggak jadi misalnya. Kenapa? Ntar kalau gue beli sate ini 60.000, ya beli 30 biji kayak 2.000, 60.000, wah ntar dia untung nih. Wah janganlah. Kalau lu berpikir nggak pengen ngasih untung ke orang lain, gak usah hidup. Itulah hidup, itulah bermuamalah, itulah berbisnis. Ada yang untung, ya, ada yang diuntungkan, sama-sama untung intinya. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan. Oke, lanjut. Ya. Nah, berikutnya, seminggu sekali berdasarkan pengalaman masing-masing pembicara. Oke, ini sudah kita sampaikan tadi ya. Nah, mengapa sih harus mengikuti MOM, teman-teman? Yang pertama, sebagai sarana menambah ilmu teknis. Ya, ini sebagai sarana menambah ilmu teknis. Dan teknis ini penting, walaupun bukan yang terpenting. Yang terpenting akan kita bahas di sesi 2 nanti. Oke, ini lagunya nggak ganggu ya. Oke. Yang kedua, memotivasi diri. Ya, saya suka aneh gitu, ada orang yang bilang kita mah nggak butuh motivasi, kita mah nggak butuh para motivator. Ya oke, saya juga setuju kok. Saya juga setuju bahwa motivator terkuat, terbesar, terbaik ada diri Anda sendiri. Cuman masalahnya kita ini sering lalai. Masalahnya gue gitu. Gue nggak usah ngomongin lu deh. Gue kan juga manusia. Semangat kita naik turun. Betul ya, apalagi ketika kita lagi sendiri, apalagi ketika kita setelah ini semangat nih, wah terus Anda edukasi ditolak, digoblok-goblokin, dibego-begoin, hello, and then you down. Kita butuh motivasi, kita butuh saling diingatkan, kita butuh sebuah komunitas, sebuah pertemanan, persahabatan yang bisa saling menguatkan. Itu yang mahal dari KAT, itu yang mahal dari assist, teman-teman. Ya, kita memotivasi diri. Yang berikutnya, menjadi senjata tajam untuk meng-closing mesin. Tadi seperti yang saya bilang, ini ada pertemuan bersyarat. Catat ya di catatan Anda. Ya udah pernah saya catat dok, catat lagi ya supaya Anda hafal. Ya, supaya ntar Anda sampaikan ke tim Anda ajarkan tim Anda sudah di luar kepala. Anda mungkin berpikir sekarang begini, kok dokter Andika ngomongnya cepet ya, hafal ya, lancar di luar kepala. Iya, gue tiap hari ngomongnya yang sama kurang lebih. Edukasi gitu-gitu aja dari dulu sampai sekarang 7 tahun ngelemeng begitu aja. Ini ngajarin begini nih ya sama tiap pekan, kebayang ya. Jadi sebuah keberhasilan, catat. Sebuah keberhasilan bukanlah Anda melakukan hal yang besar, tapi sekali itu sudah. Sebuah keberhasilan adalah ketika Anda berhasil mendisiplinkan diri, mengkomitkan diri untuk melakukan hal yang kecil, tapi rutin, tapi istiqomah, tapi disiplin, komitmen, hingga suatu hari nanti hal kecil ini menjadi besar, besar ini akan membiayai apapun yang Anda inginkan, yaitu mewujudkan impian Anda. Ya. MOM terlihat kecil, tapi kalau ini terduplikasi, wow, kebayang hari ini sendirian, bulan depan Anda sudah bisa berdua, bulan depan lagi Anda bisa bersepuluh katakan, kira-kira duit lama-lama gede nggak? Gede, ya. Dan caranya bagaimana supaya ini menjadi sebuah senjata tajam? Begini, bro,
Ya, kan lu udah tertarik nih kemarin sama bisnis Kanggeng Water. Kan lu udah minum air Kanggeng nih. Lu dapat rasakan manfaatnya kan. Ini ada sebuah pertemuan yang oke banget. Kece banget pembicaranya. Ya, gitu ya. Kalau saya suka pakai bahasa-bahasa apa ya, bahasa-bahasa body language. Ini ngeri men, keren habis men gitu. Jadi nggak usah pakai bahasa terlalu formal. Anda tahu ada sebuah pertemuan yang amazing, ada pertemuan yang bagus banget ya, nggak begitu. Nah, pakai bahasa keseharian, ini keren banget acaranya. Ya banyak gue sendiri banyak belajar di sana, Anda cerita begitu ke teman Anda. Tapi memang ada syaratnya bro. Sis, Mbak, Jeng, ya abang, kakak, ini ada syaratnya. Apa tuh? Anda harus memiliki mesin. Kenapa? Supaya nyambung bahasannya, begitu. Supaya nyambung bahasanya, karena kalau enggak jadi nggak nyambung bahasa. Nah, kita ngomongin tentang produk, kita ngomongin tentang bagaimana cara sukses di bisnis ini, ya supaya nyambung. Oke, ya lanjut. Jadi setelah menjadi senjata tajam, berikutnya ini mendapat jawaban dari kendala di lapangan. Nah biasanya sekarang kan Anda sudah jalan nih sepekan. Biasanya punya pertanyaan. Anda sudah sebulan jalankan di sini. Punya banyak pertanyaan. Oh kok begini masalahnya bagaimana? Solusinya apa? Oh saya ketemu orang begini. Kalau saya ketemu kendala seperti ini masalahnya bagaimana? Nah percaya nggak dari 7 tahun yang lalu. Ya ketika Mas Roni, ketika Kang Opik, Dokter Wikan jalankan bisnis ini kurang lebih 7 tahun yang lalu, dari dulu sampai sekarang masalahnya itu aja, kagak berubah. Masalahnya kagak berubah, itu aja. Ya, nah artinya apa yang kita sampaikan di MOM, apa yang kita sharingkan di training-training di KAT ini, di Assist Amazing Samurai Support System ini, itu based on experience. Semua sudah ada jawabannya, tinggal Anda hafalkan, lalu Anda sampaikan ke tim Anda lagi bagaimana cara mensolusikannya. Simple ya. So this business is simply amazing guys ya. Apalagi di zaman pandemi ini ya. Aduh deh, udah banyak orang yang kalau saya masuk ke DM saya itu direct message, udah mau bunuh diri lah, inilah hutang lah itu, butuh solusi. Ini solusinya Kanggeng Water. So pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengoptimalkan acara MOM ya. Yang pertama, kosongkan gelas. Ya, kalau bisa bahkan ya ini tergantung persepsinya ya. Jangan kosongkan gelas dong, berarti ilmu yang sudah ada dibuang. Ya, terserahlah persepsi bagaimana. Tambahkan gelasnya. Jangan gelas dong, tambahkan toren. Iya, ya pokoknya itu. Ya, intinya adalah Anda rendahkan hati Anda. Apa? Rendahkan hati Anda untuk belajar dari orang yang walk the talk and talk the walk. Mungkin berat buat Anda yang sekarang punya kehidupan jauh lebih baik dari saya, mungkin punya keilmuan lebih baik daripada saya, Anda punya uang saldo rekening lebih baik daripada saya, amal soleh Anda ilmunya lebih banyak daripada saya, mungkin nggak mudah untuk belajar dari anak muda. Ya, Anda belajar nanti dari siapa misalnya Mas Roni kan di drop out 2 kali gitu dari universitas. Terus Anda kan S2 dokter, kenapa Anda harus belajar dari Mas Roni? Nah ini, kalau Anda gelasnya penuh, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Justru Anda harus berpikir, loh, Mas Roni yang drop out 2 kali, DO 2 kali, makanya dipanggilnya Dodo gitu, DO gitu. Di rumahnya dipanggilnya Dodo. Nah, DO, si Dodo ini bisa, dia drop out 2 kali bisa execute, apalagi Anda yang S2 gitu. Mikirnya harus begitu, itu bagian dari kosongkan gelas. Rendahkan hati, ya siapkan catatan, catat. Ya, karena ilmu itu kalau nggak dicatat dia akan nguap, dia akan hilang. Ya, catat, ikat ilmu dengan catat. Ya, lanjut. Jadikan garis-garis finish kecil. Ya, hidup ini harus punya goals. Setuju ya? Kalau Anda nggak punya goals, Anda nggak akan kemana-mana. Pasti hidupnya gini-gini aja. Sekarang sudah bulan Oktober, bentar lagi November, bulan depannya lagi Desember, and Januari lagi. So the question is, ya, bagaimana kehidupan Anda? Berubah? Mungkin kita nggak berubah karena kita nggak punya garis finish kecil, kita nggak punya garis finish sedang, kita nggak punya garis finish besar. Ya, kalau goals tahunan katakan goals menengah, goals 5 tahunan adalah goals yang besarnya, goals kecilnya harus tercapai. Goals kecilnya itu goals pekanan. Goals pekanannya dievaluasi di mana? Di MOM. Karena jangan ngomong goals bulanan kalau goals pekanannya nggak terwujud. Jangan ngomong goals 6 bulanan kalau goals bulanannya nggak terwujud. Udah kebayang, sudah pasti goals tahunan Anda nggak terwujud kalau goals pekanan Anda nggak Anda kejar. Jadi penting Anda fokus teman-teman kepada goals pekanan. Ya kalau dicacah lagi goals harian.
Wah, itu lebih seru lagi. Tapi sekarang artinya Anda punya sebuah pertemuan untuk Anda mengapresiasi diri Anda, bahkan diapresiasi oleh KAT dan teman-teman yang lain. Anda di MOM ini, ya, Anda ngajak, misal goalsnya ngajak 1 orang aja ke setiap MOM, itu sudah luar biasa loh. Ya, atau Anda nanti setiap bulan kan di pekan pertama seperti ini akan di-impact sebagai Silver Samurai 10 juta sebulan, Gold Samurai 50 juta sebulan, Platinum Samurai 100 juta sebulan. Anda pasang goals tersebut. Yang 1A pengen segera 2A, 2A pengen segera 4A, 4A pengen segera 6A. Pasang goals tersebut. Ya, pekan ini ingin nambah berapa unit Anda dan tim Anda dan seterusnya. Itu finish mingguan. Ya, so pastikan Anda semua punya garis finish kecil, pekanan untuk Anda bisa terus melaju menuju ke finish sedang, menengah, dan besar Anda. Gunakan sebagai fasilitas yang nominalnya setara memiliki deposito 12 miliar di bank. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini teman-teman. Ya, ini kan para 6A to 3 above itu mereka punya seperti gaji lah ya. Walaupun bukan gaji, kalau digaji kesana kita karyawannya aja, bukan, kita bisnis partner, tapi kita kayak punya privilege per bulan itu $5,000 US, ya anggaplah 60 juta sebulan, ya kalau dia 2 kali 12.000. Nah, kalau Anda punya $5,000 atau 60 juta sebulan, itu kayak dapat tanda kutip ya, kalau kita bicara bunga deposito 60 juta sebulan, itu ibarat kata Anda punya saldo deposito Anda itu 12 miliar. Nah, siapa di antara teman-teman yang pengen punya penghasilan halal, insya Allah, masya Allah, karena bukan dari deposito bank gitu, itu 60 juta sebulan, yang pengen, yuk tulis di kolom komen. Ya, tulis, saya senang, bahagia memiliki penghasilan minimal 60 juta sebulan sebagai 6A to 3, sebagai 6A 23. Yuk tulis, jadi doa buat kita semua. Ya, jadi Anda belajar dari orang-orang yang sudah punya deposito quotes unquotes minimal 12 miliar sebulan. Walaupun Dokter Andika punya nggak duit belasan miliar di saldo rekening? Kagak punya. Kagak punya. Malah lagi bebersih rekening lagi nih sekarang ya. Wah, udah makin dekat dengan mati rasanya gitu. Saya nggak punya juga belasan miliar gitu. Ya, cenderung ingin dihabiskan terus yang ada di rekening gitu. Dan tapi dapat lagi per bulan. Nah, itu yang menarik dari bisnis ini. Ya, nah, kapan-kapan kita bahas ya detailnya, atau Anda ngobrol sama para pengundang Anda. Ini apa sih 6 to 3, keuntungannya 6 to 4, to 5, ya gajinya berapa sih, tanda kutip gaji gitu ya. Wah, itu seru banget teman-teman. Ya, bulan lalu ya saya bicara itu, makanya wah langsung biasanya tuh setelah saya ngisi langsung pada japri saya tuh, thank you dok, saya mau komitmen lagi nih gini ya. Cuman habis WhatsApp, habis nelfon, hilang lagi orang-orang tersebut, banyaknya begitu. Bukan Anda ya, bukan, itu orang-orang di Samudra Atlantik, bukan di KAT, bukan ya. Nah, kita akan bahas sesi 2 itu nanti ya. Oke, berikutnya untuk mengclosing relasi Anda sudah kita bahas tadi ya. Jadi benar-benar yuk Anda ajak bagaimana caranya promosikan. Catat. Ini prinsip di bisnis ini. Anda tidak perlu menjadi seorang edukator yang baik di awal. Catat. Di awal Anda tidak perlu menjadi seorang edukator yang baik. Yang Anda perlukan adalah menjadi promotor yang baik. Apa? Promotor. Jadi edukator versus promotor. Mana terlebih dahulu? Promotor. Sama, mungkin Anda sekarang belum bisa membawain MOM, ya, tapi Anda nggak promosikan. Ini acara keren banget nih. Promosi. Nah gitu. Ya, jadi promosikan dengan hati karena Anda sudah merasakan dampak dan rasa dari pertemuan ini, sehingga Anda bisa ceritakan itu. Ya, itu menjadi promotor. Wah, Kang Deng motor enak banget, minum, aduh seger, itu kan mempromosikan. Disuruh demo, Anda mungkin di awal belum bisa, nggak masalah. Ya, selama Anda menjadi seorang good promotor, Anda akan sukses di bisnis ini, teman-teman. Biar tim yang mengclosing bisnis Anda, biar sistem yang mengclosing orang-orang di sekitar Anda. Asik kan? Asik. Nah, mantap. Tentang apa lagi coba? Ya, tinggal Anda mau apa enggak, jangan saya ini coba. Ya, lanjut. Nah, kita lihat nih. Sekarang MOM bulan pertama. Katakan Anda sendirian sekarang. Ya, ini simulasi aja teman-teman. Saya ingin mengasih gambaran visi ke depan bahwa ini bisa saja terjadi. Ya. Nah, kalau bulan kedua, ya,
Anda pasang goals ngajak 2 orang aja. Oke, apa namanya, bulan depan nih, ini kan kita pekanan momnya. Nah bulan kedua mom, selama contoh misalnya gini, apa namanya, sekarang kan mom pekan pertama. Nah pekan kedua, Anda kejar ngajak 1 orang aja. Pekan ketiga ngejak 1 orang lagi. Pekan 4, bulan ini pekan ada 5 pekan ya. Nah berarti kan sudah ada yang join tuh 2 atau 3 orang. Ya, nah yang 2 orang, kalau join pekan 1 atau ada 4, yang 2 aja bisa Anda ajak ke mom bulan depan, ini the best banget. Ya, atau minimal kalaupun mereka tidak hadir di mom, tapi goals Anda coba kejar ya, minimal 1 per bulan, syukur-syukur bisa 2. Karena ini yang terjadi teman-teman ya. Kalau ini terduplikasi, sekali lagi kalau ini terduplikasi, makanya penting buat Anda hadir senantiasa di mom ya. Kalau ini terduplikasi, Anda lihat ya, ini bulan keempat terus ya, sorry. Nah ini nggak nyampe setahun ya, nggak nyampe setahun. Nah, ini kalau sempurna duplikasinya ya, ini sudah 1000-an unit sebenarnya ya, kalau terduplikasi sempurna, paham ya. Artinya Anda bisa jadi seorang 683. 683 itu kalau total akumulasi mesin ya, omset mesin, total unit mesin, bukan omset di sini ya, omset juga lah gampangnya biar bahasa bisnisnya gampang, itu adalah 800 unit mesin gitu ya. Itu kan kalau terduplikasi sempurna dok, gimana kalau ternyata ini hanya 10% nih, udah Anda punya 100 unit, artinya Anda 6A ya, kurang lebih Anda jadi seorang 6A. Kebayang nggak? 6A itu saya kasih tahu teman-teman. Kita nggak usah ngomong 613 dulu deh. Ya kita ngomong Anda tahun depan 6A. Siapa yang mau jadi seorang 6A tahun depan? Jual 100 unit. Total akumulasi Anda dan grup. Buat yang baru jualan 100 unit, ya banyak machine owners baru di sini mungkin belum paham. 100 unit itu bukan Anda jualan sendirian, capek. Kalau jualan sendirian ya, ngemeng kemana-mana, ngos-ngosan ya, udah 100 unit meninggal. Kenapa? Udah capek ngomong begitu. Ya, enaknya kerja tim ya. Gini kan kita kerja tim, 100 tuh bareng-bareng, keroyokan, akumulasi tanpa batas waktu. Siapa yang pengen jadi 6A, tulis ya, saya berkomitmen untuk menjadi 6A tahun depan, tulis ya. Yang nggak nulis nggak didoain. Lagi motor nulis bahaya juga ya, kita sama-sama mendoakan. Nah teman-teman ya, 6A itu 100 unit pengalaman nih, saya ngecek ke para 6A yang sudah jadi 6A itu, rata-rata yang terkecilnya itu total yang didapatkan itu 500 juta kurang lebih, sampai 1,2 M kalau saya tanya ya. Kalau dia tanda kutip beruntung bisa sampai 1,5 M, itu kan nanti tergantung kita bicara di line mana kan, main mesin 2 mesin 3. Kita bahas platform Asis ya, kapan-kapan kita bahas lebih amazing lagi. Anda kan bisa mainin 8 poin loh, 8 poinnya Anda buat Anda sendiri, buat upline Anda. Nah ini bisa makin gede totalnya ya. Siapa di antara teman-teman yang setahun ke depan pengen punya akumulasi penghasilan tambahan 500 juta setahun? Akumulasi tambahan ya, pasti mau. Ya, hari gini pandemik gitu kan, dikasih kesempatan begini, harusnya kalau kita punya sedikit saja sel otak, hitung-hitungan matematis untuk bisa punya penghasilan tambahan, harusnya sih Anda tergerak, harusnya. Ya, cuma butuh secuil sel otak aja sebenarnya, mikir oke, ini kesempatan kok, potensi. Saya tidak membahasakan yang di luar sana nggak punya otak, no. Bukan begitu, tolong jangan dibuat diri sensitif, no. Ya, cuma saya ingin ngajak berpikir gini, begitu banyak orang yang bingung mau kemana, tapi begitu dikasih peluang, mereka menutup diri. Gua males jualan, hello, itu semuanya ngapain gitu. Ya, nah jadi teman-teman 6A 100 unit itu minimal 500 juta sampai 1,2 M. Bicara minimalnya aja 500 juta, ya udah berarti kan 600 juta deh, berarti kan 50 juta tuh sebulan tambahan dari sekarang per bulannya. Ya, amat sangat menarik bagi yang serius. Ya, arti bisa nggak? Bisa. Kuncinya apa? Promosi. Kuncinya apa? Promosi. Ya, lanjut. Ya, nah berikutnya adalah gordennya biar kebuka dulu. Acara mom ini bertujuan membuat Anda apa sih? Ya, yang pertama, menjadi pemain utama, bukan pemeran tambahan, apalagi hanya penonton. Ya, kalau Anda sekarang
Udah gak pernah nonton film bioskop sih ya, nonton TV gak pernah. Drakor apa sih yang bagus, film apa gitu. Kalau Anda nonton film yang bagus, Anda pengen jadi pemain utama, pemain cameo, apa hanya penonton? Kalau Anda ada di dunia showbiz, Anda ada di dunia entertain, Anda seorang aktor, Anda seorang actress, Anda pasti pengen jadi pemeran utama dong. Kenapa? Ya karena dibayarnya paling besar, mendapat sorotan medianya paling besar, Anda jadi terkenal, Anda jadi pemenang. Ya, Anda akhirnya punya sebuah kehidupan yang amazing. Kenapa? Pemain utama. Kalau pemain tambahan, cameo gitu ya, pemeran tambahan itu figuran, ya udah dapatnya sekenanya, ya cuma numpang lewat doang gitu kan. Apalagi hanya penonton. Nah, itu kalau di dunia showbiz. Kalau kita bicara dunia olahraga sama. Kalau Anda senang olahraga, Anda pengen dong jadi Cristiano Ronaldo-nya. Anda pengen dong jadi Lionel Messi-nya, betul kan? Ya, di dunia bisnis Anda pengen dong jadi Khairul Tanjungnya, jadi Sandiaga Uno-nya gitu. Ya, di dunia Anda aktif di partai politik, Anda pasti pengen dong jadi bupatinya, jadi gubernurnya, pengen jadi ketua partainya, sama. Ya, di bisnis ini pun sama. Ya. Nah, Machine Owners Meeting ini ingin menaikkan level, ingin menaikkan derajat makom gitu ya, ingin menaikkan kapasitas teman-teman yang tadinya mungkin hanya penonton. It's okay. Pekan depan yang bicara 613 Buff, katakan Mas Roni, ada saatnya saya jadi penonton. Ada saatnya saya harus bertepuk tangan buat orang-orang yang memang layak untuk saya beri tepuk tangan gitu kan. Saya harus membesarkan mereka, saya harus mendukung mereka, saya harus mendoakan mereka. Ada saatnya saya harus menjadi seorang penonton. Saya duduk, saya mencatat, ya. Jangan kira kalau ada mom gitu ya, misalnya Pak Opik, Dr. Wikan lagi sharing materi, saya nggak nyetel. Sampai sekarang saya masih catat teman-teman. Ya, saya tipikal orang yang saya belajar ke seminar, dari YouTube sekalipun saya screenshot, saya catat sambil lari, saya sambil dengerin YouTube, pulang tadi saya ulang lagi YouTube-nya apa, saya catat lagi, screenshot, saya begitu gayanya. Ya. Jadi bukan karena saya pandai, bukan karena saya hebat kok kayaknya ngerti banyak hal, enggak, karena kepeannya banyak. Ya, contekannya banyak, kan ini tinggal nyontek aja di bisnis ini. Ya, Anda di bisnis ini harus menyontek, harus apa? Menyontek. Ya, kalau Anda ingin menjadi seorang pemain utama di dunia pendidikan, di profesor doktor yang paling pintar, Anda nggak bisa nyontek, plagiat. Tapi di sini kalau Anda ingin jadi pemain utama, naik level dari penonton jadi pemeran tambahan, ya, it's okay, ya, jadi orang-orang jadi promotor dulu untuk pemeran tambahan, ya. Saya juga seperti itu. Ada saatnya saya menjadi seorang figuran saja, jadi good team player yang akan kita bahas sedikit, part of the cast gitu ya. Saya bantu operatingnya, saya bantu kayak Mas Roni bikin slide-nya, itu kan jadi tanda kutip jadi pemeran utama terlebih dahulu. Tapi ada saatnya kita menjadi pemeran utama. Nah, mom itu ingin menaikkan level Anda untuk jadi seorang pemeran utama. Ya, belajar dulu jadi penonton, belajar dari supporters, and then menjadi seorang pemain tambahan, jadi pemain utama. Itulah kenapa mom ini dibuat. Karena hidup harus senantiasa bertumbuh. Jangan sampai kita nggak bertumbuh. Sip? Mantap? Mantap. Jadi itulah kenapa mom ini dibikin rutin teman-teman, supaya Anda semakin cepat jadi pemain utama. Ya, kalau dalam dunia sepak bola, Anda sama Cristiano Ronaldo kira-kira latihan bola bosanan siapa sih? Ya bosanan si Ronaldo kan gitu. Sama Messi, bosanan Messi gitu. Sekarang basket lagi playoffs nih NBA, LeBron James gitu. Sama Anda yang suka basket, latihannya kerasan mana ya dia. Nah, latihannya para pemain utama itu di bisnis kaki motor, di mom salah satunya. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua bisa menggantikan kami 613 Buff suatu hari nanti ya, jadi pembicara utama di mom. Asik? Mantap? Amin? Amin ya robbal alamin. Ya, lanjut. Nah, jadilah seorang samurai sejati. Ini message-nya. Samurai itu orangnya, bukan pedangnya itu katana gitu ya. Samurai itu adalah mereka-mereka yang taat kepada tuannya, yang dia akan dengan bangga, dengan komitmen, dengan disiplin membela tuannya. Ya, dan dia adalah pasukan khusus yang luar biasa dari Kekaisaran Jepang. Terus berarti ini samurai kita harus mengabdi kepada Dr. Andika sebagai kaisar tertinggi KT, bukan. Nggak ada sama sekali itu, bukan. No. Jangan mengkultuskan saya, haram gitu ya. Anda bekerja bukan buat saya, bukan buat KT, bukan buat sponsor atau apa, bukan gitu.
Tapi samurai tuan besar kita adalah ada dua. Yang pertama our God, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, ya. Yang kedua siapa? Impian kita. Dan itu yang akan kita bicara di sesi kedua nanti. Jadi kalau Anda bekerja karena saya, Anda bekerja karena Kang Opik, Anda bekerja karena Dr. Wika, bekerja karena Mas Roni gitu ya, bekerja karena manusia, Anda pasti akan kecewa, guys. Ya. Jadi kita bukan samurainya manusia, tuan kita bukan upline kita, tuan kita bukan Mr. Oshiro, bukan. Ya, tuan kita siapa? Tuhan dan our dreams. Dan kalau Anda sudah punya sikap seperti itu, Anda akan bekerja layaknya seorang samurai. Dan dibilang ya, dikatakan sebagai seorang samurai, apa buktinya? Nah itu, ya kan? Anda buktinya apa? Anda sebagai seorang pemain sepak bola, ya buktinya Anda sering ke lapangan bola, Anda punya sepatu bola, Anda latihan bola, Anda sering ikut pertandingan bola, Anda dapat juara mungkin ya, Anda itu disebut sebagai seorang pemain sepak bola. Apa buktinya Anda sebagai seorang profesional vokalis, penyanyi misalnya ya, Anda latihan vokal, Anda punya mic mungkin, Anda sering manggung, ya, Anda dibilang profesional vokalis, Anda dapat uang dari main bola, dari bernyanyi. Ya, Anda harus membuktikan seorang KAT-preneurs itu apa indikasinya. Jangan ngaku-ngaku doang gitu. Ya. Jangan KTP-nya Islam tapi nggak pernah sholat misalnya. KTP-nya Nasrani tapi nggak pernah ke gereja misalnya. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi Anda harus menjadi bukti terhadap apa label yang Anda ingin bukti sebagai identitas Anda gitu. Ya, dan sekarang saya ingin menceritakan bahwa ada sebuah identitas baru buat Anda sebagai seorang samurai, sebagai seorang KAT-preneurs. Nah, buktinya apa? Nah, buktinya ini teman-teman. Ya, perhatikan. Iya benar. Ada namanya 7 kebiasaan samurai. Ya, ini materi terakhir di sesi pertama. Yang pertama, ini adalah indikasi buat teman-teman bisa dianggap, bisa diakui, ya, memiliki identitas sebagai seorang samurai di komunitas Amazing Tonight. Yang pertama, menemukan dan mengembangkan impian. Ya, jadi harus wajib fardu kunuain, teman-teman punya namanya impian, dan ini akan kita bahas lebih detail lagi di sesi kedua nanti. Wah, ini yang makin top Marco Top Jos Gandos ini. Ya, pastikan Anda ikut di sesi kedua. Ya, yang ngantuk-ngantuk nanti mandi dulu, wudhu dulu, ngopi. Sesi kedua ini akan amazing, insya Allah. Ya. Saya sampai jam berapa tadi malam ya, bikin slide, nyiapin saya mau ngasih apa, materi apa. Ini bukan gak disiapin teman-teman. Ya, menemukan dan mengembangkan impian. Jadi impian terus senantiasa bertumbuh. Karena kalau enggak, you nggak akan terus bergerak. Saya is like kalau di dunia apa ya, di duniawi itu, dunia rumah, mobil, duit, ya alhamdulillah lah gitu. Allah sudah kasih gitu. Terus kalau saya udah sampai di situ, terus saya akan diam saja, saya nggak akan ngapa-ngapain, dan saya tidak jadi lagi seorang samurai. Ya, nah sama, Anda sudah menjadi seorang 2A, jadi 4A, 6A, 6A, 2, 3. Ya bahkan saya ngajarin kepada para 6A, 2, 3, saya itu keras sama Doc Wick misalnya, Pak Opik, teman-teman, para 6A, 2, 3 adalah soal impian ini teman-teman. Lu mau ketemu gue 10 tahun lagi, lu akan ketemu dengan Dr. Andika yang berulang-ulang dan semangat berapi-api ngomongin soal impian. Soal teknis gue bisa gitu ya, tapi teknis dari dulu dan sekarang itu gitu-gitu aja, nggak berubah. Tapi yang sering kali hilang, dicuri dari diri kita adalah impian. Ya, makanya Anda harus tahu dulu, temukan dan kembangkan impian Anda. Ikat impian Anda dengan pertemuan. Apa? Ikat impian Anda dengan pertemuan. Ikat impian Anda dengan pertemanan. Apa? Ikat impian Anda dengan pertemanan. Karena kalau enggak, nguap, akhirnya gitu-gitu aja kehidupan kita. Jangan sampai ya. Oke, itu yang pertama. Ya, yang kedua, menambah daftar nama. Ini penting. Kalau Anda ngaku sebagai seorang KAT-preneurs tapi nggak menambah terus daftar namanya, Anda akan suatu hari nanti datang ke upline Anda, ke sponsor, ke leader Anda, daftar namanya sudah habis. Saya bingung mau presentasi ke siapa lagi, saya mau edukasi ke siapa lagi, hello, padahal ada begitu banyak orang di muka bumi ini yang membutuhkan informasi ini, betul? Ya, nanti akan belajar lagi. Nah, kemarin kita bahas sama Abah ya, Dr. Angga, bagaimana bisa menambah daftar nama secara digital marketing. Bisa nambah ratusan ribuan daftar nama kalau Anda tahu caranya. Ya, itu di sisi yang lain ya. Makanya ikutin MOM terus. Ya, menambah daftar nama. Gampangnya gini teman-teman. Ini prinsip yang harus teman-teman pahami. Saya nggak akan capek ngulang-ngulang ini. Ya. Kalau Anda bisnisnya bikin kue klepon misalnya, bahan bakunya apa?
ya kelapa, terigu, gula merah gitu kan, ya itulah kurang lebih. Anda bisnisnya properti yang tanah, bata, semen, pasir. Nah kalau Anda bisnisnya direct selling, kanggeng motor, bahan bakunya apa? Daftar nama. Dan menariknya, bahan baku daftar nama ini tidak akan pernah habis. Artinya Anda tidak perlu khawatir. Selama Anda, saya, kita semua masih happy, senang, ketagihan bikin anak gitu ya. Saya aja 5 anaknya, Kang Opik anaknya 7 gitu kan. Ada Kang Wahyu juga nih 6A tuh di kita gitu ya, udah mau 7 lagi anaknya gitu. Ya akhirnya daftar nama, ini kan mereka ini nggak akan habis, nggak akan punah manusia ini. Artinya daftar nama tidak akan pernah kehabisan. Yang kehabisan adalah bahan bakar kita untuk menambah daftar nama. Bukan daftar namanya yang habis. Ya, begitu. Yang kedua. Yang ketiga, edukasi minimal 15 kali per bulan. Iya dong, ya kan? Lu ngakunya pemain bola, tapi lu nggak pernah ke lapangan latihan bola. Hello, ya kan? Lu tuh penjualan bola itu, ya bukan pemain bola. Anda ngakunya apa namanya? Bisnis kuliner, tapi Anda nggak pernah ke dapur atau Anda nggak pernah ke restoran Anda. Come on, man. Ya, jangan ngaku-ngaku sebagai seorang pengusaha kuliner. Ya, Anda pengen menjadi seorang yang punya passive income dari buku yang best seller, tapi Anda nggak pernah menulis setiap hari. Ya, coba tulis. Ya, dan kalau Anda nggak nulis gitu ya jangan berharap Anda bisa punya penghasilan besar dari karya Anda kan begitu. Itu kan gelo gitu, itu kan gila. Nah sama kalau Anda ingin memiliki sebuah bisnis yang besar, penghasilan yang besar, kehidupan yang amazing dari bisnis Kanggeng Water harus melakukan nafasnya. Harus melakukan apa? Nafasnya. Nafasnya apa? Edukasi. Catat, nafas di bisnis ini. Tulis. Nafas di bisnis ini sama dengan edukasi. Apa? Edukasi. So, kalau Anda nggak edukasi, Anda nggak nafas. Kalau Anda nggak nafas, Anda manyun. Ya, sebelum mati manyun dulu kan? Gitu. Ya, nah jadi minimal Anda 15 kali bernafas setiap bulan. Itu pun sebenarnya minimal banget. Kalau Anda punya warung gitu, Anda punya toko, sebulan bukanya cuma 2 kali sehari gitu. Senin buka, Selasa tutup, Rabu buka, Kamis tutup. Gitu kan. Itu kan 15 kali bukanya tuh per bulan. Kira-kira customer Anda, kira-kira calon pembeli Anda gitu. Bete nggak? Bete gitu. Ya, saya aja suka mau beli sate ke depan tuh, dia terus saya ke sana tutup gitu. Udah saya naik motor ke sana hujan-hujan gerimis misalnya tutup. Kadang-kadang kesel juga gitu. Ya, tapi ini sudah lumayan lah minimal untuk membuat Anda tetap hidup di bisnis ini. Kalau Anda ingin berlari bisnisnya, ingin cepat merubah kehidupan Anda dengan izin Allah, ya ikhtiarnya dikencengin 30 kali dong per bulan. Artinya apa? Anda ngantor tiap hari. Luangkan waktu sejam 2 jam. Ngantornya tuh bukan 8-10 jam guys. Sejam 2 jam, 4 jam deh katakan gitu. Kalau sama macet Jakarta, Bogor ya tergantung Anda tinggal di mana gitu. Ya, sekali sehari edukasi untuk 100 juta sebulan minimal penghasilan Anda 2-3 tahun dari hari ini. Ya, bahkan banyak orang yang setahun bisa punya penghasilan 100 juta sebulan. Kenapa? Mereka komitmen tiap hari edukasi. Kalau Anda tanya sama dokter gigi weekend gitu, ya saya dulu juga sama. Gue sehari bisa 3 kali, 4 kali. Kalau weekend bisa 5 kali gue edukasi. Di mall gitu ya, bikin janji nanti dari mall ke mall pindah. Itu yang kami lakukan gitu. Ya, kalau Anda mau, ayo minimal sekali aja sehari. Kalau enggak, 2 hari sekali. Itulah samurai, 15 kali per bulan. Sip, lanjut? Lanjut, harus ya, semangat. Dan ingat, ini bisnis duplikasi. Bisnis apa? Duplikasi. Biasanya gini teman-teman. Kalau Anda 15 kali, tim Anda 7 kali, gitu, setengahnya. Kalau Anda pengen tim Anda 15 kali, ya Anda 30 kali. Sesederhana itu. Ya. Yang keempat, membaca buku positif minimal 15 menit per hari. Kenapa sih? Karena Anda harus menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Yang pertama. Yang kedua, Anda harus bisa dibilang Anda tuh harus menduplikasikan banyak ilmu buat tim Anda kan gitu. Anda harus memandirikan tim Anda dengan keilmuan tersebut. Anda harus membuat tim Anda jadi mandiri dan tim Anda akan mandiri kalau mereka banyak baca. Yes. Wir, itu lagi teleponan kau masih hostnya. Nah, maaf maklum ya, itu host kita luar biasa ya, kadang suka nggak sadarkan diri dia.
Stroke dong, nggak sadarkan diri min zalik gitu. Nah, jadi membaca buku kenapa? Karena kita gini, Anda pengen nggak punya tim yang hebat? Gitu. Gini deh gampangnya, Anda pengen nggak punya dokter gigi Wikan di bawah Anda gitu? Pasti pengen. Anda pengen nggak punya orang-orang sekelas Roni, sekelas Pak Opik, sekelas dokter Angga, para Putri Buff? Pasti pengen. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang gila baca. Mereka itu gila belajar dari PDF, dari artikel di internet, dari YouTube. Mereka orang yang gila belajar. Nah sekarang kalau Anda pengen ketemu orang-orang hebat seperti itu, elunya harus gila belajar dulu. Elunya harus gila untuk mengedukasi diri Anda supaya Anda jadi orang yang pantas untuk memiliki orang-orang yang gila, yang hebat seperti mereka-mereka itu di tim Anda. Ya, sekarang cerminnya adalah diri teman-teman. Kalau Anda malas, tim Anda biasanya malas-malas. Ya roti, lewat lagi, gue beli juga loh ya. Itu bentuk konsistensi ya. Oh lewat rumah saya roti, ya tetap konsisten beli nggak beli, sayanya dia tetap jalan ya. Nah, Anda jangan kalah sama tukang roti ya. Ada yang nggak beli, Anda pundung bete, kalah sama tukang roti. Ya. So, baca buku positif minimal 15 menit per hari. Ya, boleh nggak sejam, 2 jam sehari, boleh nggak coach? Jangan, 15 menit sehari, tapi tiap hari. Ya, dan jangan lupa baca kitab suci. Ya, yang muslim baca Al-Quran, itu lebih penting juga. Lanjut, yang berikutnya hadir di setiap pertemuan ASIS, online maupun offline. Sekarang offline masih off gitu ya, kita online. Aktifkan, hadir di setiap pertemuan. Ya Anda kerja aja meeting hadir terus karena takut dipecat untuk gaji 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta. Sekarang teman-teman pengen punya penghasilan 50 juta, 100 juta. Terus lu gak mau hadir pertemuannya. Itu kan gitu-gitu aja. Gue udah apalah apa yang dokter Andika akan sampaikan. Pekan depan kan sama kan Pak Opik akan menyampaikan yang sama. Oh dokter gigi Wikan kan abah-abah gitu. Ya udah lu gak usah ikut Jumatan gitu. Yang muslim, lu gak usah ke gereja, yang Nasrani. Kan ini yang disampaikan materinya dalilnya itu aja. Al-Qur'annya itu aja kan gitu. Ya udah gak usah. Tapi kenapa Anda tetap datang ke gereja, Anda tetap ke masjid Jumatan, tetap sholat 5 waktu? Karena Anda tahu bahwa ketika Anda melakukan hal yang kecil dilakukan berulang-ulang, Anda semakin yakin dengan hal tersebut, dan ketika Anda yakin, ya pertolongan Tuhan akan hadir. Dan di bisnis ini kita butuh pertolongan Tuhan, ya action. Lanjut, yang keenam adalah menjadi good team player. Nanti akan saya bahasnya ada edifikasi, konsultasi dan etika bisnis ya. Kemarin di pekan lalu ya dibahas sama amazing banget sama Dr. Gigi Wikan. Ini amat sangat penting. Ya. Contoh kecil ya, Anda hadir tepat waktu, Anda daftar tepat waktu, itu good team player. Ya, ajak tim Anda, jangan yang belum punya mesin Anda ajak ke mom, itu good team player. Yang rugi Anda sendiri. Jangan berbangga, wah saya bawa 20 orang nih ke mom. Tapi syaratnya Anda courting semua. Itu bukan good team player teman-teman ya. Dan Anda sedang menghancurkan bisnis Anda. Buat apa Anda punya bisnis yang keropos? Akhirnya tim Anda juga nanti wah boleh jangan bilang dokter Andika ya, kita bawa yang belum punya mesin gitu ya. Wah akhirnya banyak 50 yang hadir tapi non mesin semua. Ngapain juga? Akhirnya pertemuan ini tidak punya kekuatan, tidak bisa punya ketajaman untuk menjadi sebuah senjata untuk Anda meng-closing mesin. Rugi Anda gitu. Ya, jadi bangun istana pasir nggak ada gunanya. Bangun istana pasir ya, kena air, kena tebas sedikit, kena libas sedikit, hancur. Nah, good team player ini penting. Edifikasi ya, ada edifikasi pertemuan, edifikasi upline, edifikasi perusahaan, edifikasi produknya, ya, edifikasi asisnya, KAT ini penting banget. Ya, lalu konsultasi, penting banget Anda konsultasi kepada leader aktif Anda. Yang berikutnya adalah etika bisnis. Ya, kalau ada yang lagi tidak termotivasi, jangan Anda tanya, kenapa lo nggak semangat di bisnis ini? Saya lagi nggak closing, saya juga akhirnya ngerumpi. Iya nih, upline saya nggak bantu saya. Ini downline saya nih, iya nih sistem nih. Akhirnya ngomongin negatif, gibah. Akhirnya sama-sama, yaudah yuk kita bunuh diri bareng-bareng. Akhirnya mati bareng-bareng gitu. Itu kebanyakan orang di luar sana begitu. Gitu. Ya, nah jadi teman-teman itu good team player. Ya, yuk kita saling memotivasi, saling menyemangati dengan etika-etika bisnis yang ada. Ya, detailnya pekan kemarin ya, Dr. Gigi Wikan membahas dengan sangat amazing. Yang berikutnya yang wajib fardu kudu ain, penting banget berbagi dan konsumsi kangen water. Ya, berbagi dan konsumsi. Ternyata banyak sekali orang yang punya mesin kangen water tapi tidak mengkonsumsinya. Banyak. Kalau yang nggak aktif jalanin kangen water itu oke lah gitu ya. Ditaruh gudang. Saya ketemu saya edukasi itu mesin saya di gudang. Ya, terus dia bangga gitu.
ya sudahlah gitu kan. Tapi kalau Anda yang mau serius dengan bisnis ini, konsumsi dan berbagilah kan gitu. Dengan begitu banyak orang yang merasakan manfaatnya, siapa tahu syukur-syukur alhamdulillah dia tertarik, kita edukasi, dia akhirnya punya mesin juga, akhirnya mengembangkan bisnisnya juga. Oke, guys, mudah-mudahan ini menjadi sebuah jawaban ya kenapa Anda harus menjadi seorang samurai. Karena Anda ingin menjadi pemain utama, dan salah satu cara indikasi seseorang yang menjadi seorang pemain utama atau samurai di bisnis ini adalah hadir di setiap momen. Hadir itu Anda hadir dengan mata Anda, hadir dengan telinga Anda, dengan hati Anda. Ya, sampai jumpa di sesi kedua. Thank you. Sip, kita serahkan lagi kepada host kita Dr. Gi Takwir Burhanuddin. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak.